Hai bro, saat ini Angkatan Darat Amerika Serikat memiliki senjata yang dapat langsung menggoreng segerombolan drone. Ini bukan laser, bukan juga rudal, bukan sulap dan sihir. Ini Leonidas, meriam gelombang mikro yang mengirimkan pulsa dan melelehkan perangkat elektronik di udara. Jadi, ini adalah senjata pengendali nyamuk pembawa granat. Ini adalah jenis avatar baru, yaitu avatar pengendali drone yang akan melengkapi pasukan darat Amerika Serikat. Tak ada peluru, tak ada rudal, tak ada suara, tidak ada apa-apa. Bukan begitu. Sistem Leonidas menggunakan ledakan gelombang mikro berkekuatan tinggi untuk langsung melumpuhkan drone musuh di udara dengan cara menggoreng perangkat elektroniknya, bukan mengganggu tetapi secara fisik menghancurkan sirkuitnya. Cakupan area penuh 360 derajat mencakup semua arah. Senjata ini bisa menetralkan seluruh kawanan drone dalam satu ledakan. Waktu yang dibutuhkan untuk reaksi yaitu waktu kecepatan cahaya mengenai target secara instan. Tidak memerlukan amunisi yang banyak untuk beroperasi sepenuhnya menggunakan listrik. Biayanya hanya hitungan sen per tembakan dibandingkan dengan rudal pencegat seharga $100.000 lebih. Juga tidak membutuhkan waktu pengisian ulang. Ini senjata bisa menembak secara terus-menerus, bisa mengusir nyamuk secara terus-menerus. Sepenuhnya, senjata ini senyap dan tersembunyi, aman digunakan di dekat pasukan sekutu. Leonidas dioptimalkan untuk pertahanan udara jarak pendek hingga menengah, terutama terhadap drone yang terbang rendah dan kawanan drone dalam jarak beberapa kilometer. Ini memberikan cakupan horizontal 360 derajat penuh. Tetapi sudut elevasi dapat bervariasi tergantung pada platform tempat pemasangan yang hidup. Serangan penyelaman di ketinggian tinggi kemungkinan memerlukan pertahanan berlapis. Menggabungkan Leonidas dengan sistem kinetik atau laser dirancang untuk menetralkan serangan saturasi massal, bukan menggantikan semua pertahanan udara. Bagaimana spesifikasi lengkap dari senjata pengendali drone ini? Ini adalah senjata jenis High Power Microwave atau HPM Weapon atau senjata energi mikro. Menggunakan pulsa gelombang mikro berdaya tinggi. Senjata ini mampu melumpuhkan sistem elektronik terutama drone dan sistem udara lainnya. Jangkauan yang efektif dari senjata ini yaitu diperkirakan ratusan meter hingga beberapa kilometer tergantung skenario. Senjata ini menggunakan sistem mobile, bisa dipasang di kendaraan atau sistem pertahanan tetap. Waktu respon yaitu instan, tidak perlu penargetan fisik seperti R. Ada beberapa kelebihan daripada senjata Leonidas pengendali nyamuk drone ini. Efisiensi energi tinggi, tidak menggunakan amunisi fisik, hanya membutuhkan sumber daya listrik. Kemampuannya untuk melumpuhkan drone secara massal. Satu tembakan dapat menonaktifkan lebih dari 50 drone sekaligus. Sangat efektif untuk menangkal serangan drone swarm. Kemampuannya yang cepat dan akurat, menyerang dengan kecepatan cahaya, langsung melumpuhkan target elektronik. Tidak ada amunisi atau isi ulang, mengurangi beban logistik, tidak perlu membawa peluru, rudal atau reload system. Senjata ini low cost per shot. Setiap tembakan jauh dari murah dibanding rudal atau peluru konvensional. Sulit dihindari oleh drone karena efeknya menyebar secara luas dan tidak perlu akurasi langsung seperti senjata kinetik. Namun setiap kelebihan tentu ada kekurangan. Apa kekurangan daripada senjata pembunuh nyamuk ini? Efektivitas terbatas pada target elektronik, hanya ampuh terhadap perangkat elektronik, tidak efektif melawan target fisik seperti tank atau pasukan darat.
Rentan gangguan cuaca, hujan lebat atau gangguan atmosfer tertentu dapat mengurangi efektivitas sinyal microwave. Jadi kalau Anda ingin mengirim drone ke pasukan darat Amerika Serikat, tunggu saja cuaca hujan dulu, sehingga kehebatan daripada senjata Leonidas ini agak sedikit berkurang. Area dampak tidak selektif, dampak dapat merusak elektronik lain di sekitarnya termasuk milik sendiri jika tidak dikendalikan dengan baik. Membutuhkan daya listrik tinggi, perlu sumber energi besar dan stabil menjadi tantangan di medan tempur yang tidak memiliki dukungan listrik. Senjata ini masih terbatas pada uji lapangan. Teknologi ini masih relatif baru dan belum sepenuhnya teruji dalam konflik berskala besar. Dan yang terakhir, mudah terdeteksi dan dikendalikan. Dalam beberapa kasus, musuh bisa mengembangkan sistem proteksi elektromagnetik untuk mengurangi efektivitasnya. Jadi, Leonidas adalah terobosan besar dalam pertahanan udara modern, terutama menghadapi ancaman drone swarm yang semakin umum di medan tempur. Namun seperti teknologi baru lainnya, senjata ini masih memiliki keterbatasan dan tantangan teknis yang harus disempurnakan. Jika digunakan sebagai bagian dari sistem pertahanan berlapis multi-layered defense, Leonidas dapat menjadi komponen vital untuk masa depan perang elektronik. Bagaimana kira-kira? Apa pendapat Anda tentang senjata pengendali drone ini? Sampaikan saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.